Pertama, sebenarnya belajar agama itu mudah. Jadi Islam ini dari sejak turunnya sampai hari kiamat itu tidak susah. Yang biasa bikin susah itu ustaznya. Kenapa saya mengatakan agama ini mudah? Karena tidak ada dosa bagi orang yang tidak tahu. Dan Allah akan menghisap hambanya sesuai dengan kadar keimanannya. Itu agama itu tidak susah. Makanya standar dalam beribadah, angka yasin standar minimal. Ada standar maksimal. Jadi kalau kita mau ambil standar maksimal, oh itu ada kelasnya. Jadi seperti sholat, ada standar minimalnya. Yang wajib bacaannya cuma 5. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga syahadat. Yang keempat sholawat. Yang kelima salam. Itu aja yang wajib baca. Jadi Rasul Pajami ya ku baca 5 di wajib. Yang penting sudah hafal ini yang 5, itu sholatnya sudah sah. Jadi Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, sholawat, dan salam ke kanan. Salam ke kiri itu sudah sunnah, bukan lagi wajib. Niat sholat itu bukan sholat, karena dia sebelum takbir. Jadi namun Pak bicara gini kotoman niat, dia tahu tidak. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu yang wajib. Doa iftitah itu sunnah. Kalau tidak hafal, tidak usah dibaca. Jangan gara-gara tidak hafal doa iftitah sehingga tidak sholat. Oh, itu yang fatal. Fatihah itu wajib. Surah sesudah Fatihah itu sunnah. Jadi kalau tapalami Fatihah, nah dia surat apa selain suratul Fatihah, baca 2 kali suratul Fatihah. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Itu saking mudahnya Pak. Ruku wajib, bacaannya sunnah. Subhana rabbiyal azim itu sunnah. Kemudian tak apalagi ruku bawah. Toko oleh ruku bangkit dari ruku itu wajib, bacaannya juga sunnah. Kalau tidak hafal Sami Allahu liman Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, tidak usah dibaca. Bangkit saja dari ruku. Pas lurus langsung sujud. Sujudnya yang wajib, bacanya sunnah. Jadi kalau tidak membaca subhana rabbiyal a'la, salatnya tetap sah. Duduk di antara 2 sujud wajib, bacanya sunnah. Sujud kedua wajib. Tahiyat pertama itu sunnah, bukan wajib. Ya kalau ke imam dia lupa tahiyat pertama langsung berdiri, tidak usah katakan subhanallah, biarkan dia berdiri, ikuti dia. Nanti sebelum salam dia sujud sahwi, karena itu cuma sunnah. Tahiyat wajib cuma 2, syahadat dan sholawat. Salam ke kanan wajib, salam ke kiri itu sunnah. Itu aja yang wajib Pak. Ya kau nggak tahu memang sempadan nadina apalagi bacaan sempadan, yang penting sudah hafal ini yang 5. Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, sholawat, salam. Itu sudah sah sholatnya. Jadi aja gagal sabta maka dari wasempadan sebab dia bisa dibaca sempadan. Ya kau kadina apalagi yang 5 mati bawah. Ya parah kalau tidak hafal. Ya. Sebenarnya saya bersyukur sekali hadir di sini karena ada teman saya, sahabat saya, mulai dari pesantren sama-sama sampai di MPI, di SMA sama-sama beliau. Saudara Edi, di Amir, beliau adalah sahabat saya, sama-sama di pondok, bisa bersilaturahmi. Dia juga ustaz Pak. Suruh khutbah Jumat kalau tidak ada khatib. Ustaz itu keliling ceramah dulu itu. Cuma nanti datang ke sini kayaknya sembunyi dia. Hanya ustaz itu. Lebih banyak ayatnya itu daripada saya. Kemudian
Ini standar Pak, standar. Tadi minta supaya didoakan masjid kita ini luar biasa. Ini lengkap sekali karena jalur imam itu sudah benar. Ada masjid itu Pak tidak punya jalur kiri kanan. Jadi imam itu jangan masuk ke masjid, tapi masuk ke samping. Itu imamnya aja lalu ke pintu makmum supaya dia merekam bacaan. Nah, itu fungsinya. Bukan Makanya imam-imam masjid besar itu kita tidak perlu lihat di pintu besar itu lewat. Nanti muazzin iqamat baru dia masuk. Jadi itu sampai dia sunnah imamnya, kemana nih bola? Di mana rumahnya imam? Ini yang menggantikan rumahnya Rasulullah. Makanya dibikinkan tempat kiri kanan. Kalau ada imam lewat jalur itu Pak Bu, insya Allah bacaannya hafalannya kuat. Dan kalau makmumnya lebih khusyuk, dia tidak akan terkalahkan. Tetap bacaannya jalan. Tapi kalau dia lewat di pintu besar, kalau makmumnya lebih khusyuk dari dia, pasti dia bacaannya tidak bisa dilanjutkan. Ini tuh nakada guruta icau ilamu. Artinya dikalahkan kehusyuannya sehingga dia stop, makmumnya yang jalan. Itu. Makanya kalau dia lewat samping itu tidak. Hanya imam harus tahu itu. Kemudian yang kedua, kalau ada imam selalu sholat sunnah di dalam, dari rumahnya sholat sunnah di situ. Nanti iqamat baru masuk, selesai doa bersama kembali sholat sunnah. Kalau tahu mina panenungan, imam itu tidak akan mati kecuali ketemu langsung dengan Rasulullah. Itu ulama sudah pastikan itu. Yang penting dia istiqomah. Itu jalur pintas ketemu Rasulullah. Cuma kadang-kala kita Pak tempat yang kami apalah si bawa sound system jadi masalah. Nah, cuma ada yang saya ingatkan, jangan sampai nanti masjid ini tempat imam diangkat naik ya. Biasa itu kan keramiknya dibedakan. Keramik mihrab biasa naik sedikit, barang 5 cm itu makruh mendekati haram. Itu tidak boleh. Jadi harus sama rata. Kalau mau berbeda, lebih baik tempat imam turun, tempat makmumnya naik. Dibanding imam yang naik, makmum yang di bawah. Itu tidak boleh. Jadi itu harus ditahu. Karena banyak orang tidak tahu itu. Nah, bedakannya. Itu Syafi'i itu makruh mendekati haram. Jadi harus sama rata. Nanti sejadahnya imam itu 2 lapis. Karena ini belum dikerani Pak. Jadi nanti kalau beli keramik mihrab 1. Yang 120 kali 60 cm itu. Yang 1 lembar kayak sejadah. Ada itu dijual. Beli baru pasang di sini. Karena mihrab itu tidak boleh bergerak. Itu paling bagus. Makanya keramiknya masjid dulu itu di kampung, 6 keramik itu beda warnanya. Tanpa sejadah imam. Karena yang buat masjid itu waliullah. Karena mihrab tidak boleh bergerak. Tapi sekarang itu sama semua warnanya. Karena yang bikin masjid insinyur. Itu sudah beda. Itu, makanya saya kasih tahu supaya nanti masjid ini betul-betul sempurna. Ya, jadi tapi gampang memiliki pajak masjid kita. Kenapa kalau pasawi mana mau kotok? Saya kasih tahu 3 pohon saja sawit kita sedekahkan ke masjid. Jadi di Pak Daraya lupo sabita aja tali aselek masukkan semua ke masjid. Wakafkan 3 pohon saja satu kebun, itu insya Allah masjid ini jadi. Dan itu nanti yang menjadi pintu kita untuk masuk surga. Dia nampak tuh masih kiri itu kalau pasawi terlupungnya mendoakan kita. Iya, dia siapa? Sedikit saja itu. Apalagi yang 10 hektar, 5 hektar. Terlupung nih. 3 pohon saja. Kan 2 kali panen 1 bulan tuh. Atau 3 kali panen, 2 kali ya. 1 kali panen itu semua pokoknya 3 pohon itu sini nabuana untuk masjid. Yang 3 pohon itu.
Itu aja Pak, insya Allah itu sudah wakaf. Nanya kong kebetul tamadak ke oko masigi, ya nang kaandil tak. Itu ada rumahnya di surga. Itu kuncinya. Di Sumatera itu begitu. Orang bangun masjid agar bisa lebih cepat masuk surga Pak daripada ustaz. Terus kami maka ustaz saya masih jatah masuk surga, biasa terlambat ustaz itu. Kenapa? Karena kadang ustaz kalau ceramah ambil uang masjid. Iya, ini yang parah Pak. Makanya doakan saja masjid kita ini luar biasa. Katanya baru Ramadan baru mulai ya. Itu luar biasa ini Pak. Insya Allah. Cuma masjid itu lebih mahal ongkosnya di atas daripada di bawah. Nah, pada itu masih mataru-taru pi. Pak Komeki mangkalinga manang bicara nate jangan. Karena pengurus masjid itu angka gonci pas, gonci Inggris, angka to gonci pokah. Pada gonci-goncinya, ke gonci pas. Si dimba di sana jama, mapatur radio di bawah. Ini sama pejalan dinamo, ini sering tahu. Engkau tahu mau pejalan kipas mi bawah, suruh pejalan radio dan sedih bisa. Ya si napas, ya si masolah. Gonci polo ya, gonci pas. Engkau tahu gonci Inggris. Alina tahu masering, alina tahu mapangaji, alina tahu pang, alina tahu kama, meti manca jima, gonci Inggris ya. Emang jauh jam-jamannya. Engkau tahu tu gonci pokah. Desisa gani sana jama, asal nami bawa ngangkah. Suruh mapajalan radio nasi dia bisa kita kontak kamu tuh. Suruh maseri nasi dia uleh. Dia ada asal na SK nami bawa. Ya korapa itu kemang ko mandre teh mandre pura di made. Ya, goncipok kayak itu. Jadi sak barak memang patai informasi ini ada. Insyaallah. Membarakat kampung tak. Ya pemelo ki masih podale ko kampungnya kuncinya terkajaki masih kita. Itu aja kuncinya. Kita bawa nih, ko angka kampung masigi na kumu pasti ekonomi macet di situ. Tapi nangka masigi makanya pasti makanya ekonomi. Itu kuncinya. Jadi makanya guru tanya komeko pakajaki pakalinomu pakajaki masigi apa ok itu napaturu dale ko ngalata. Ya kumakanja boleh na masigi mabira dale itu. Madari masin po dale. Yan ang panik ka pa sabi masin po silina. Sa napura pani menre silina ito sa masin po dale. Tuli masin po dale. Ini penting ini. Kemudian ini karena silaturahmi masih sebenarnya dalam rangka halal bihalal. Apa ia jadi di taudino yang karena itu kekurangan. Ia ketemu bicara menerima jangan mana tahu ya. Karena kadangkala apalagi di UGE dan lihat bertema bicara dari sifat lempuna. Makanya saya ingin sampaikan begini. Itulah sehingga selesai sholat kita bisa salaman. Karena sholat itu pintu surga. Makanya komelo kita masuk surga kuncinya cidi sempajan. Cuma kan itu di tarekat taugi masalah. Tarekat sempajan. Nasem liga ada guna nama sempajan ko maka darut tu belalin romo ko di bisa sana di kamulungan. Itu tarekat nogi salah. Ya kung kamakwaro rata-rata itu tomat bicara maki itu tau dia sempajan. Sapal di puli. Tapi dia itu kagak pun dia. Saya harus luruskan. Iya, apanya nak kena maka darut tu mau berlalin roh muda kamu dulu atau pudangi mak datanya ke panlu aku kena belah. Seperti maka dari guru takimuin almarhum almughfurlah itimbang makapan andri timbangan ude. Ya kok angka mujama angka tajam. Ya kalau kita mujama dia tajam. Kalau ada yang kau kerjakan, ada yang dihitung. Tapi kalau tidak ada, tidak ada dihitung. Nah, ini nanti saya kasih tahu. Saya kasih inti sholat saja. Jadi isya najuk sampai jalan balik.
Isi sholat itu pada hakikatnya peringatan. Isinya itu peringatan. Yang penting setiap gerakan sholat itu kita mengingat itu sudah tidak kosong. Jadi pokok kata dere mesti meringatkan. Pada suratul Fatihah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ harus sambung, tidak boleh lepas. Kama kanja piris sangi betungan nato iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idi mupo musompa, idi tong dua beri milau tulu. Maka minta lah di situ. Minta di situ. Jadi jangan kasih lewat dulu ihdinas siratal mustaqim kalau belum minta. Tadi serius, jangan kosongkan karena suratul Fatihah itu termasuk cek kosong, belum ada isinya. Makanya Al-Fatihah itu dialog dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaba asanna pun Allah Ta'ala maraja macarina dan dia maraja pakamase. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinna papuji engkamana ngupamolo lokopo mapunengi sininna alangi. Ar-Rahmanir-Rahim pemaraja pakamase dan dia maraja pacarina. Maliki yaumiddin pemapunengi asokiyama. Iyyaka na'budu idi mi pumusompa wa iyyaka nasta'in idi to mi puwunri mi lautulu. Makanya pun Allah Ta'ala atakku illauno agamo cinne. Tapi kita cuma lewat, tidak isi. Makanya kalau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, singgah saja nak minta dalam hati apa yang kita mau minta. Minta di situ. Iya mikong kapasi sabu-sabu, ya kena budi aku surat karena malaikat ya gaji itu mupau. Nah, ini yang jadi masalah karena malaikat itu mengaminkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum mengucapkan amin, berdoa di situ. Minta lagi di situ, isi di situ. Jadi supaya aja nalobang. Ya kung kalakai pacai-cairan ilau nyokor. Minta supaya Allah melembutkan hatinya. Angka bayi pacodokan, minta di situ. Meloki mak bayinya kedua ilau nyokor. Ya meloe, ya meloe. Jadi makanya sebenarnya doa itu ada beberapa doa itu yang memang kita harus isi, Pak. Termasuk doa sapu jagat yang kita hafal itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ini sebenarnya itu tidak ada isinya. Itu doa Rabbana atina itu kan tidak ada isinya. Itu kosong. Makanya disebut sapu jagat. Kenapa disebut sapu jagat? Karena mau diisi. Semua dunia itu bisa masuk ke situ. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah sehingga decengaganna lino tacinne tilau nyokor. Itu kan tidak ada isinya. Itu cek kosong itu. Makanya guru ta almarhum Ghafur Rakyat Jadul Rahman Abu Dalek maka dari mega tu tahu nak maaf lah ia pak daun kita tidak bisa. Selama ini kalau kita baca itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu doa kosong itu. Rabbana atina fid dunya hasanah sehingga decengaganna lino tacinne tilau. Makanya disebut sapu jagat karena apapun bisa ditarik masuk ke situ. Maka dari cengaga sawi tadi nabi makbuah ilau yukur Rabbana atina fid dunya hasanah. Tilau nih. Makanya doa ini pendek tapi diisi. Setiap hasanah itu singgah. Fid dunya hasanah apan cajide cenga nga okolino. Wa bil akhirati hasanah ya bilawna ponge apan cajide cetu kusur monre. Wa qina azabannar aja tapagesai ka po nga pinarako gara-gara ya bilaw. Itu makanya kosong, makanya diisi. Makanya sehingga kalau dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu baru terisi.
Tuh ya bisa tuh kau kata baca na dinis tadi apa sih takut neraka nanti nabi na sama bilang Allah tak sama kalau kita sama oh dia nah dinis. Nah apa nih? Ini nih yang iya tola tu ibaca nareko berhubungan ni si bawa beneta nang kanyaman na lengi pong Allah Ta'ala na siruntu ya ronya mangi ya tu tabaca ya ko bupati tilaw bupati jadi ya ko camat tilaw camat jadi ya ko parampo ko mati tilaw iya iya na tu nakada tau so ko memang itanga na duya wakibwa iya na tu na masuk patareka kau panrita memang wakibwa ya matutu ya gina mo tau kalasi ko kiro tembus apa maka deh kung Allah Ta'ala ingerang nga liwat tumanya mamu ingerang ko liwat tumasusamu iya na tu nakada angilaw ko liwat tumanya mamu tapi pakai tomat-tomatnya ternyata pakai kalolo iko kalolo dia pengukura maka ini aja nih jolok mau kelingin ya ini penting ini itu doa singkat Pak tapi itu padat sekali maknanya kita hafal tapi kita tidak pakai kemudian itu kan standar tapi dalam hidup ini Pak itu sempejangnya tak bahagia. Kalau sholat subuh itu apa tengah hati di sujud terakhir sholat subuh itu berdoa ketika ada masalah tidak bisa diselesaikan sholat subuh Pak sempejana Nabi Adam. Kalau sholat duhur kalau khawatir rezeki tidak cukup anak sekolah kita butuh ada utang yang mau dibayar tapi rezeki kayaknya tidak mencukupi minta di sujud terakhir sholat duhur itu cukup itu Allah yang akan cukupkan. Untuk sholat asar, narikoan ke indra tadi itu lewajah. Tapi ya ko indra melo tawajah, na melo moki wajai, ada sholat di bulan Syawal itu disebut sholat sunnah utama. Kerjakan itu. Ya ulangi. Sampajas sunnah arwarakanna pamupuna kuluallahu akka 15 asiratan. Asalnya sampajas sunnah utama, sampajas sunnah pembebas. Ya kung ka anak-anak masikola ko pesantren ini namiki panca justasi suruh Pak tiga ya sampajan akan jadi ustaz itu sholat Nabi 5 kali bersumpah. Saya beberapa kali ceramahkan ini sholat karena itu luar biasa Pak. Saya kerjakan sholat ini sudah hampir 18 tahun. Jadi ya kung kataw ang kainran na melo na wajah suruh kerjakan sholat ini. Atau kita punya penyakit tapi tidak tahu obatnya. Kita sudah periksa ke dokter, dokter tidak temukan. Atau ada penyakit lain-lain tidak ada obatnya, maka suruh kerjakan sholat sunnah utama. Pasti ada yang datang mengobati itu, baik melalui mimpi maupun secara langsung. Itu diberi isyarat itu untuk mengobati. Jadi memang itu Nabi bersumpah. Siapa yang punya penyakit maka Allah akan sembuhkan dengan isyarat-isyarat itu. Jadi namanya sholat sunnah utama Pak, tapi dikerjakan hanya di bulan Syawal. Kolabat niulas Syawal tidak bisa dikerjakan. Jadi hanya 1 bulan dan itu bisa dikerjakan 1 kali saja dalam 1 bulan. Bukan bila mesti setiap hari. Wadingi baca ko, wadingi jama ko wani, pokok sampai jat tahajud. Ini akan ni sampai jat tahajud sekaligus sholat sunnah utama. Itu 8 rakaat. Niatnya usolli sholatis sunnatil utama rakaataini lillahi ta'ala. Kalau digabung dengan sholat tahajud, niatnya usolli sholatis sunnatil utama wa tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Ya kalau dia tak basara bicara gitu. Wakatnya mas sampai sunnah utama, si bawa sampai sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ya kudi na tulin mulangi piman niata ko pura ki mabesa lang akadani pada mu ya runa yoloy pum Allahu akbar. Magampala niya. Mapunrutogan itu kudi mo katulian. Jadi sesudah baca Fatihah itu baca surah Al-Ikhlas 15 kali. Akka 15 baca qul huwallahu napaki rokok. Rakaat kedua matu akka 15 tuh 15 kali juga dibaca surah Al-Ikhlas. Selesai salam 2 rakaat, berdiri lagi ambil 2 rakaat. Jadi 2 rakaat 1 salam. Dikerjakan sebanyak 8 rakaat. Jadi kepaki mak beda salam. Selesai 8 rakaat,
itu kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 70 kali. Baru baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad juga 70 kali. Dan orang yang mengamalkan sholat ini, itu kalau ada utangnya dia mau lunasi, pasti Allah cukupkan rezeki. Itu janji Nabi itu. Yang keempat, kalau orang mau merantau, suruh lakukan sholat ini. Karena Nabi mengatakan pasti dimudahkan urusannya. Nah, kalau ada yang mau jadi caleg, suruh kerjakan. Itu penting. Sholat ini disebut utama, pembebas. Jadi semua yang menghalangi itu diringankan oleh itu berakal sebagai sunnah utama. Ini ada di kitabnya si Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Bunyah. Kemudian yang kedua puasa sunnah Syawal yang disebut puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu Rasulullah mengatakan siapa yang berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal sama kalau dia berpuasa 1 tahun penuh. Mega tahu salah paham. Nah, sama puasa nangasona ulas Syawal ada kusitawi. Oh, itu tidak, Pak. Kalau tidak puasa Ramadan baru puasa Syawal itu tidak bisa. Jadi nasami puasa sunnah Syawal, sitang puasa apalana. Ini atau silalona moto itu makin. Ada kata matin romopa. Kenapa itu disebut 1 tahun sama kalau puasa 1 tahun penuh? Kan makin. Sininna decenge ipigau ikali 10 manat. Manja adil hasanati palahu asru amsalihah. Jadi aku masumbangi sisa rupiah, hitungannya di malaikat itu 10.000. Kalau kita sedekah 10.000, malaikat catat itu 100.000. Karena Allah lipat gandakan menjadi 10. Tapi angka sumbangan tidak ditulis oleh malaikat. Angka tangan malaikat. Makanya malaikat ini ya bisa nih urusan apa Allah Ta'ala. Jadi meloki angka apalah tak malaikat tidak tulis. Allah langsung yang membalas. Itu sedekah. Bagaimana caranya? Sedekah sembunyi. Tapi ku yasam, ya kung kau tahu mengilau sumbangan, kalingi gunci monroa dita. Milau sumbangan, entah anu may masigi, may bantu, masjid rao, dan karena ka gunci monroa di kumala lo mawala. Aja nemu kodanga siaga muala. Itu sedekah rahasia. Yo pilih makaraki yang mana ko capu iroma. Coba itu jadi kesal. Maraja bata-bata mobil. Kalau tidak mampu pakai yang kedua. Maka dia pun Allah Ta'ala nigi ataku malengak dia na bilangan na lengak dia tu bilangan yung parewa kami. Ini yang penting. Caranya bagaimana? Kumpul uang di satu. Pokok kantor taruh di 100 sebu, di 50 sebu, di 20 sebu, di 10 sebu. Pamasabannya kok kantong. Kalau celengan sudah lewat, tutup mata, tarik 1 lembar atau 2 lembar, jangan lihat uang berapa, masukkan ke dalam celengan. Dia naruh nasab, kode na bilangi atakku na lengah, itu bilangi perwakan. Itu sedekah rahasia. Yo pidi madari malodi sulimai, ketemu 100 sorok mata, salagat tangi gare. Tapi dia to kumiro kapun. Jadi itu penting. Kenapa? Sedekah itu tingkatannya. Kalau kita tahu 10.000 itu langsung dicatat oleh malaikat. Nanti kalau dimanfaatkan masjid itu bisa kena masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Makanya kalau orang sudah tempati sholat, itu pahalanya kita dapat terus. Jadi orang yang beruntung itu yang ada bangunannya di masjid. Karena kenapa? Setiap orang sholat dia dapat pahalanya. Jadi dia sudah meninggal, pahala sholatnya masih mengalir.
karena ada sedekahnya di masjid. Itu penting, Pak. Makanya kenapa sedekah lebih utama, Pak, daripada ibadah? Kalau sholat itu kan kalau sudah meninggal tidak mungkin bertambah. Kalau kita 60 tahun umurnya, itu saja sholat yang dihitung, yang selama 60 tahun kita sholat. Tapi kalau sedekah, walaupun kita meninggal, selama sedekah itu masih dimanfaatkan orang, itu yang mengalir terus. Makanya seandainya orang meninggal itu diberi kesempatan kembali ke dunia, cuma satu yang dia mau lakukan, dia mau sedekah. Bukan naik haji, padahal orang sekarang antri haji, Pak. Yeah. Di kampung saya di Sidrap itu 38 tahun kalau kita mendaftar sekarang baru bisa naik haji. Makanya anak TK didaftar, nanti S2 baru bisa naik haji. Itu di Sidrap 38 tahun. Nah, makanya, tapi kenapa haji banyak? Karena haji rata-rata tidak cuci piring. Kayaknya begitu. Angka lalu tahu dia namanya logo tinggi kode gaga sana haji hukum dagang. Padahal itu haji hadiah dari Belanda. Hadiah dari Belanda itu haji, Pak. Makanya yang punya gelar haji itu cuma satu-satunya negara Indonesia, Pak. Di Saudi itu tidak ada gelar haji. As-Sudaisi itu tidak ada namanya Al-Hajj As-Sudais, tidak ada. Dia itu kata makna Haji As-Sudais, Abdurrahman As-Sudais, tidak. Dia cuma katakan Syekh Abdurrahman As-Sudais. Tidak ada haji, padahal tiap tahun dia haji. Kenapa? Karena gelar haji itu diberi Belanda. Karena semua yang dari tanah suci itu melawan kalau kembali ke Hasyim Asy'ari, melawan Belanda. Kemudian Kiamat Dahlan melawan Belanda. Maka di Belanda betama teko poliokro. Jadi untuk memata-matai orang yang dari tanah suci diberi gelar haji supaya bisa ditahu siapa nanti yang mau melawan. Tapi gelar ini dipakai di Indonesia, Pak. Ya kode gaga haji nasal menjona. Dino igal na di kulabak na dinuki haji. Wah itu yang bakal. Tapi dia itu aku barang dia. Iya. Itu harus ditahu. Makanya tidak ada gelar haji itu di negara di Makkah, di Madinah tidak ada gelar haji. Indonesia itu yang punya. Karena Belanda yang membuat itu. Tapi saya menghormati itu, Pak. Makanya saya bukan haji, makanya saya tidak pakai songkok haji. Saya masih menghargai haji, Pak. Bayangkan puluhan juta uangnya dia kumpul baru dia haji, baru bisa pasang songkok putih itu. Kita itu menganiaya haji, Pak. Kalau beli di pasar songkok haji 5.000 baru dipasang, baru orang panggil haji. Wah itu fatal itu. Tapi tidak ada di sini, Pak. Ibu-ibu itu kalau haji, wow, top, langsung di depan bosara itu. Kalau mau cuci piring, buat dia aja nih, rasanya betul buat dia. Ini kan ada bisa panen, kamu udah upah. Akhirnya ini, oh deh, nyanyawan ibu aji. Deto nak apa? Deto, penyuruh ampun nanti. Nah, makanya jangan sampai haji ini menjadi kesombongan. Justru nilai haji itu hilang. Kenapa songkok haji dipasang di kepala? Itu tanda putih bahwa pikirannya itu sudah bersih. Nah, yaitu apa ini koto mak jama ibawa lo kulindro, mak jama ibawa lo kuati. Mau pacing pikirin, mau pacing ngatina. Mak jama ima koe nampu nanti. Ora tu je si garu-garu atiku mau taruh kere-kere tapi wadah pano. Mak jama nanti lo kulindro na nasa pura je tu rede cucu kuna taruh kere-kere mi tapi siya dampangan. Itulah hakikat memaafkan. Itu penting, saling memaafkan. Makanya orang Bugis itu tinggi tapaulnya, Pak. Mas senu-senungan. Oh, kalau kong kadina, pitu-pitu nomorona. Dia na balanca ya tuh. Irak ko otak.
Ngapa ya sila kok kota saya? Agak nasam. Salaman kamu via diku dia nak diku. Menesan. Begitu. Jadi, tapi saya tidak salahkan. Saya itu kalau berangkat biasa bawa uang 777.000 atau 700.000 atau 1.700.000. Saya itu kalau jalan pasti ada angka 7 di situ di uang yang saya punya. Kenapa? Saya itu termotivasi dengan penjelasan agama secara hikmah, Pak. Ini yang harus kita pelajari. Kenapa orang tua itu pakai angka 7? Itu ada di kitab. Bumi itu 7 lapis, tanah 7 susun, tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran. Sujud itu ada 7 anggota tubuh yang sujud, 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki, itu 7. Rakaat sholat itu 17, di dalamnya ada angka 7. Kemudian dalam 1 pekan itu 7 hari. 7 hari kelahiran anak suruh akikah. 7 hari kemudian kalau tidak sempat, kalau masih tidak sempat tambah 7 hari. 7 bulan dalam kandungan itu syukuran. 7 tahun kelahiran suruh sholat. Kenapa selalu 7? Ini yang banyak orang tidak tahu. Ini rahasianya angka 7. Allah itu menggunakan angka 7. Itu suratul Fatihah, itu 7 ayat. Sab'ul Masani. Ini yang banyak orang bedakan. Kalau itu dikaji luar biasa. 7 tahun tambah 7 berarti 14. Makanya 10 tahun pukul kalau tidak sholat. Kalau ada anak sudah istiqamah sholat sampai umur 14 ke atas tidak usah suruh sholat, dia sudah istiqamah itu. Tapi kalau bolong-bolong dari 10 sampai 14 sampai tua bisa bolong-bolong. Jadi mengkadar anak itu cuma 3 tahun. 17, 14 tambah 7, 21 suruh menikah. 21 sampai 28. Lewat 28 tidak menikah berarti 35 tahun itu tidak mau menikah. Pasti hilang keinginannya menikah. Lewat 28 tidak menikah, dia tidak mau menikah lagi itu. Biasa dikasih tahu lah Pak Kubiro. Kenapa? Karena syahwat menikah hilang. Nanti 42 muncul. 42 itu muncul. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45 muncul mau menikah kembali. Makanya banyak laki-laki yang sudah punya istri mau menikah lagi di situ. Nah, bilang orang puber kedua. Memang perempuan juga mau ganti suami di situ, Pak. Pikir-pikir kayaknya ini suamiku mau diganti kalau begini sifatnya. Di situ muncul itu. Disinilah orang banyak selingkuh. Makanya pelayanan istri harus maksimal di umur 39 sampai 43. Lewat 48 itu sudah slow, tidak mau menikah itu. Hilang lagi itu. Makanya di sini banyak orang retak rumah tangganya. Ini yang harus dipahami memang. Dan kalau ada orang menikah di umur 38, nanti 7 tahun lagi berarti sudah 40 lebih umurnya, baru kelas 1 SD anaknya. Terlambat sekali itu. Ini yang orang tidak hitung, Pak. Makanya anak muda kalau ada sudah 25 ke sini, wah itu bahaya itu. Suruh menikah cepat. Makanya jangan dikasih mahal, Bu. Kasih murah-murah saja. Daripada tidak laku. Iya. Lagi orang Bugis itu, buat langsung sebut ratusan. Kenapa? Karena mau bikin pesta besar. Tendanya 100 juta. Itu pun cuma 1,5 hari dilihat. Dibongkar besoknya. Padahal 100 juta habis. Kenapa tidak bikin pesta sederhana, Pak? Nah, orang makan itu tidak melihat di begini. Tidak ada di gunanya itu bunga-bunga digantung di atas mahal-mahal 80 juta dan tidak ada orang makan.
Seandainya kita belanjakan hanya 25 juta untuk bikin acara, baru sisanya 80 juta, kasih anak untuk modal usaha ketika sudah menikah, 1 tahun sudah bisa berhasil. Uang 100 juta tidak pernah dilihat habis gara-gara gaya. Siapa yang cari? Laki-laki. Siapa yang kasih habis? Perempuan. Siapa yang sering codok? Perempuan. Itu susahnya, Pak. Makanya makhluk perempuan ini bahaya memang. Perempuan itu mengakunya salah cuma 2 kali, Pak. Ketika Lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha. Di situ dia mengaku salah. Pak, mohon maaf kalau ada kesalahan saya selama ini. Itu aja itu hari. Lewat Idul Fitri tidak pernah mengaku itu. Itu. Tapi di Barau tidak. Kalau di Barau setiap hari mengaku ya. Kemudian dalam hitungan ibadah tadi, kayak puasa ini kan 30 hari di Ramadan, dikali 10 makanya 300. 6 hari di bulan Syawal dikali 10 makanya 60. 360. Nah, dalam 1 tahun itu 360 hari. Begitu hitungannya. Kan jumlah hari dalam 1 tahun itu 360 karena 12 bulan. Jadi 300 di bulan Ramadan karena 30 dikali 10 300. 6 hari dikali 10 60 makanya 360. Nah, makanya kalau Bapak puasa Ramadan tambah 6 hari itu sama dengan puasa 1 tahun. Nah, itu caranya menghitung. Ada yang orang tidak puasa Ramadan, puasa Syawal, baru bilang 1 tahun, oh itu orang baru bangun. Yang parah itu. Makanya ibu-ibu, kalau puasa sunnah, gabungkan saja. Puasa sunnah Senin, puasa Syawal juga. Puasa sunnah Kamis, puasa Syawal juga. Jadi 1 kali berbuat dapat 2 pahala. Bahkan ada ulama mengatakan sunnah dengan fardu boleh. Yang penting niatnya didahulukan. Puasa qada Ramadan kerjakan di bulan Syawal sekaligus niatkan puasa Syawal. Oh itu yang gampang. Nah, langsung. Tapi wajibnya yang harus didahulukan niatnya, ikutkan Syawalnya. Yang semua ulama sepakat sunnah dengan sunnah. Yang sunnah dengan fardu ada yang tidak, tapi jumhur ulama masih membolehkan. Makanya saya karena ada membolehkan silakan. Itu jadi puasa memang nih. Tapi kalau puasa kasih tahu suami, karena nanti ada keinginannya. Itu tidak boleh ditolak. Wanita kalau puasa sunnah kemudian suaminya minta, batalkan puasanya. Wih, jangan bilang wah harus batalkan. Kecuali puasa fardu, puasa Ramadan tidak boleh. Tapi kasih tahu, kalau mau melahirkan anak ulama itu ada di kitab Imam Al-Ghazali. Berhubungan pas selesai buka puasa di bulan Ramadan. Kalau tinggal itu anaknya bisa jadi ulama. Itu kuncinya, Pak. Maliwan ibu. Iya, itu ada di kitab Hiyaluddin. Bahwa sesungguhnya para ulama khas itu sengaja di bulan Ramadan setelah buka puasa selesai minum dia tidak makan, dia hanya minum atau dia makan kurma 1 biji kemudian dia minum, setelah itu berhubungan dengan istrinya. Kalau hubungan itu yang menyebabkan istrinya hamil, insya Allah ketika anak lahir itu bisa jadi wali. Kenapa? Yang pertama, syaitan itu tidak ada di Ramadan karena dia sudah diikat. Yang kedua, kau baru saja melaksanakan ibadah ikhlas. Yang ketiga, tempat yang paling mustajab itu di saat engkau berbuka. Yang keempat, belum ada dosa yang kau lakukan setelah kau melakukan ibadah kepada Allah. Itu tempat luar biasa. Cuma orang kadang tidak memanfaatkan. Tapi hati-hati karena mau sholat maghrib. Jangan lama-lama, nanti ketinggalan sholat. Itu enggak susah, Pak. Ulama-ulama banyak yang begitu. Tapi jangan coba-coba kalau puasa, wapaan itu.
Kalau puasa itu harus ganti 60 hari. Nah itu. Jadi harus buka dulu itu pada saat buka puasa. Tapi jangan diakali, Pak. Nah, bilang kan kalau makan dulu baru berhubungan cuma satu diganti. Nah, itu makanya Imam Malik bilang makan minum di bulan Ramadan dengan sengaja itu bukan satu hari diganti, itu ganti 60 hari. Itu Imam Malik. Kenapa? Dia tidak mau kalau agama diakali. Nanti ada pengantin baru mengakali agama. Nah bilang kalau berhubungan pada saat puasa kan ganti 60. Tapi kalau minum dulu baru berhubungan kan cuma satu diganti. Itu bahaya, Pak. Itu makanya Imam Malik tidak membuka jalur itu. Dia tutup, tidak boleh. Nah, itu. Kalau malam kan tidak masalah. Makanya tempat berhubungan paling bagus itu ada 3, Pak. Yang pertama sesudah sholat duhur. Itu kalau mau masuk ke pesantren anak-anak bikin sudah duhur. Wah itu. Iya. Itu sudah duhur. Kenapa? Itu ada hadis Nabi. Rasulullah mengatakan ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka tutup pintunya. Itu isyarat. Kalau anak dibuat sesudah duhur, berhubungan sesudah duhur kemudian tinggal, itu pasti cinta agama. Tidak mudah terkena pengaruh. Yang kedua sebelum sholat subuh, itu di waktu sahara, itu paling bagus. Yang ketiga adalah sesudah sholat subuh. Itu karena malaikat rahmat belum naik. Malaikat penjaga malam itu belum naik. Itu masih didoakan para malaikat. Itu paling bagus. Kalau lewat apa Ustaz? Sabar Maki. Adik aku anak apa aja nih Ibu, itu gampang. Tambah lagi. Kalau masih diizinkan. Kemudian dalam Islam saya ingin kasih tahu begini Pak. Ibadah itu sebenarnya kuncinya satu. Yang penting ikhlas. Itu aja. Kunci ibadah itu ikhlas. Sedekah harus ikhlas. Sholat harus ikhlas. Tapi paksakan diri untuk sholat. Sholat subuh itu paksakan diri untuk sholat subuh. 40 subuh istiqomah insya Allah mudah dikeberakan. Paksakan diri. Kalau mau bangun sholat subuh istiqomah, pokoknya 40 subuh. Tapi bisa baca inna a'taina sebelum tidur. Jadi itu ruh Pak. Tanya memang sebelum tidur. Kasih tahu bangunkan saya jam 4. Kasih tahu ruh. Dia akan datang itu sendiri. Karena orang tidur itu diangkat ruhnya. Kalau kau kasih tahu ruh baca inna a'taina atau surah Al-Ikhlas, baru ketokan niati maka datang duka tetek telu. Kita akan bangun jam 3. Kalau selalu jam 3 lewat 10 menit, jam 3 lewat 10 menit dia akan bangunkan kita. Karena ruh yang membangunkan. Yang itu nak ada guru tak ape sakti ko nak kometindro. Nggak usah pakai alarm Pak. Banyak orang pakai alarm, tetangganya bangun dia tidak dengar. Iya. Alarmnya lagi didobol-dobol. Jam 4 lewat 5, jam 4 lewat 7, jam 4 lewat 10. Nggak pernah dia dengar itu. Tidur betul itu. Tetangganya bangun. Saking ribunya alarmnya. Kenapa? Ruhnya tidak dinepesak di ruhnya. Nah ini untuk bangunkan diri. Ya matoto napake tau pandrita nareko melo imatindro. Radius berapa meter dia mau jaga dirinya, apa saja. Ya kongkar rappe iwatak kaleku dengan jarak sekian meter, kita duka. Tapi ada sikirnya itu, tapi dia wapak burungnya. Kesapai. Kemudian iro ibadah Pak, angkat tu tarika nai diogi makan jalan dak. Maka dah sampajat tepat tu jenek terluka. Itu bagus sekali. Pakai itu. Yang mana dimasuk sholat tidak terputus. Kiasa sampajat tepat tu. Ia ko sujud paca purangi oko sampajang nisai. Nia kami mengi alewe untuk masuk paca subuh. Ini harus ditahu. Mereka itu salah paham. Itu hadis Nabi Pak. Rasulullah mengatakan umatku adalah umat yang terbaik. Karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Yang kedua, kenapa niat itu penting? Karena niat untuk sholat itu sudah dicatat mau sholat.
pahalanya sudah jalan. Makanya maka dulu tesangnya sampai tepat tuh ya kau sujud pacapuran na sampai jalur niatan untuk sampai asar. Ketika engkau meninggal sebelum asar berarti kau sudah dihukumi meninggal menuju sholat. Ya nariyasa pasti sumpung ina sabak lengi tu niat sempajan, lengi niat meloma sempajan. Ya niat na sempajan ni oki kata dere, ya niat meloma sempajan oki sujud pacapuran. Ya nariyasa sempajan tepat tu, dena petu meloma sempajan. Kalau dia meninggal pahalanya terus mengalir, tidak pernah berhenti. Kenapa? Ya tu nak kada, ya kau mati kak nak tetap kak nak mati sempajan. Namun ukoki darat tamate mati sahih. Karena perjalanan kita itu menuju sholat. Itu orang yang paling beruntung Pak. Apa ia kau sampajang mimelo ireke bakar rola daki. Nah 5 menit mas sampajang. Namun ia rotak petak Allah Akbar. Angka lalu tahu dia nak kedo timun Allah Akbar. Dia nak sampaja sulah di mata atau mati roh. Padahal sholat itu harus menggerakkan bibir, sewis namanya. Ya kau mas sempajang Allahu Akbar. Kita alewe mendek mangol. Ya kau dia tu lepakiro ya kibani ni kakak pengalata. Yang paling mudah. Makanya kau tahu mas sempajang Allah. Kuat. Ya, ada yang pakai itu. Nasabak ni dia nak mendek. Allah malala menrek kuat banget ya kumaluk kay nanay liwat China sa paganggugang din uli huso padahal namo din na maluk kata dito na huso. Iya itu susah karena harus jalan naik menanja as-salatu mirajul mu'minin kan ada yang gampang ya kibani makanan kita kapun nih Allahu Akbar. Naita ka rokok, naita ka sujud. Kayak ada CCTV. Itu yang paling gampang. Makanya di dalam hadis itu anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah Tuhanmu seakan-akan kau melihatnya. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak mampu itu, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa dia melihat kamu. Itulah tadi yakin dia saya ruku, dia saya sujud. Itu aja dipakai. Enggak usah naik ke atas Allah. Saya pernah dapat itu Pak, imam lagi. Langsung, Allah. Kuat. Ya ria kata bere nak Allahu Akbar. Si lalu kata bere bakal si Allah. Kata, tapi makmun nama macam tu apa mamat kau bila setemu taslina. Setemu apa? Itu. Ya nak pura nak kebe makwai langsung itu dia nak. Ya kau kay mama kau pak suruh mandi pedai. Iya. Niyasannya paling ngerang, yang penting dia tu paling ngerang, ya nanti paling ngerang. Kami nak makutan nanti dia paling ngerang. Lengi tu man nawa-nawa, lengi paling ngerang. Ya sangi man nawa-nawa, ya lengi pak gangkang. Ya kau paling ngerang dek, mapa si sumpu banyak. Makanya ingat Allah, jangan membayangkan Allah. Yo pui di meloki bayangkan, kalau modelik nak, ini tu dia nak berdiri. Yang nak tu nak ada peko cara ni, sumpah pun ini dia nak diri tak, nanti dia suruh komited. Apa itu? Makanya cukup Allah, yakin saja dilihat, selesai. Allah Maha melihat, selesai. Ni tak rokok, ni tak selesai itu. Paling gampang itu Pak. Allahu Akbar. Gampang sekali. Itu yang dipakai. Kau buku romendre melo terpakai di motor. Pide mak wangi mater. Itu jangan. Begitu. Kalau yakin diri selesai. Sama dengan tentara kalau ada komandannya di atas berdiri, langsung tunduk saja begini. Tidak usah melihat ke atas. Ya sengi malingerak, kalau dia tuh malingerak. Kamu kira? Maka itu biasa. Yan itu nakadogi, angkay na de inangka. Ya mato angka. Jadi itu masa. Maka, ya sangi palingarra, ya kode na palingarra, yan itu palingarra. Artinya apa? Ketika engkau mengingat Allah, tidak mungkin ada yang kau ingat selain Dia. Tapi ketika engkau ingat dunia, pasti dia hilang.
Dino le masih di atai na po. Tinggal lagi gade sandala tadi mo kitingar po ni. Tapi ako tingar lagi po ni lagamana ya tulen. Yan na nak kada angkay na de inanta. Ya sange maringara ya kode to maringara yan tiasa maringara. Ya kode na pahangiter pak malasaw. Gaji tumuasak. Ini karena orang ulama kita menjelaskan sederhana. Makanya cukup sambung aja Allahu Akbar. Selesai. Gerakan tangan ini juga kan biasa-biasa aja. Allah. Wah itu parah itu Pak. Sekarang kan banyak itu. Minggu to masuk aja. Kata biasa-biasa. Ini nak Kata dia pada makan jak, kata nak jili-jili mobil Allah. Wah, tapi tidak masalah lah. Jadi makanya kenapa ini yang diangkat? Ini kan Allahu, alif lam ha, Allahu. Ini kan garis 8 angka 1, 8 angka 1, 1 18, 1 81 itu 99. Itu asma Allah. Tangan ini lafzul jalal Allah, alif lam ha, Allahu pas 100. Kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal, tulisannya Muhammad. Tetungi alifu, roko iha, suju imim, tudangi dal, maka dari Muhammad. Jadi Ahmad sempaja, Muhammad mas sempaja. Kan itu. Jadi tapi itu terdekat saja itu. Tak usah pikirkan ke situ Pak. Nanti stres. Kan itu ulama dulu kan pakai itu. Yang itu nak ada niga sempaja. Niga mas sempaja, Muhammad mas sempaja, Ahmad sempaja, niga roh Ahmad, Nurul Muhammad, maka mas sunnah. Kenapa dia bilang Ahmad? Berdiri huruf alif, ruku huruf ha, sujud huruf mim, duduk huruf dal, tulisannya Ahmad. Kepala huruf mim, dada huruf ha, pinggul huruf mim, kaki huruf dal, tulisannya Muhammad. Muhammad mas sempajang, Ahmad sempajang. Kan begitu. Jadi itu aja unsur penciptaan. Api, angin, air, tanah. Api merah berdiri, huruf alif. Angin kuning ruku, huruf ha. Air sujud, huruf mim. Tanah dulu huruf dal, tulisannya Ahmad. Jadi dia watak kali pula mati Ahmad. Sempajangi Ahmad mato. Kan di situ saja kuncinya. Jadi ia nanti nak kedenan kata dia nak sampaja tania tahu itu tahu. Ia penayasan Ahmad kemas sampajani. Ia nak tertongan di sampajani yasan di Muhammad. Ia nanti nak kada Muhammad si bawa Ahmad. Masih di niasan ata. Ia nanti makada a i u a taka ripunge i iya atamata pernah ummaka oleh di Nabi Muhammad. Ya matoto nasa dua tam masyarakat lu tam Malaysia. Allah Ta'ala si bawa Nabi ta, kemudian Allah Ta'ala Nabi ta si bawa tam tappa. Dua tam Malaysia talu tam masyarakat. Ya matoto ko manjallo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naqtimun rinna Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Tapi layoro itu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ada yang ditunjuk itu assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tai alita si bawa nabita. Yana tu nak kada silita ko nabita ko ko salama. Yana tu datang aja. Itu hakikatnya sebenarnya. Yana tu nak kada agama jallo, agama jallo, maka depa jallo. Itu karena tidak mengerti. Tuh, kalau sederhana saja itu Pak. Makanya tidak usah tersiksa kalau sholat. Aja nata pas saya rumah kada harus makoy. Dia kagak tahu masa pajak dia naltat di palingaran. Tata lese. Kung kataw makada dia na lese palingaran. Kung kataw marana mata pagak kataw maingat dia. Namustas. Namupik ko batay na meron pakanjaki. Pakanjaki bacaan na lupay rakaat. Pakanjaki palingaran ko rakaat na lese bacaan. Tidak mungkin sempurna, makanya sesudah salam itu kita istighfar 3 kali karena kesalahan bacaan, kesalahan gerakan, dan kesalahan ingatan. Makanya istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Itu. Yang kata pur mak beresola langsung lupa lo saliwang itu maboro itu. Itu kan intinya. Ini yang si Jani lebih mencari ini si Jani. Gitu. Wah, deh bisa nama tak kau bagi kubu 50 di mana lebih itu. Kemudian saya kasih modal. Ini kan tadi sholat, doa. Kunci doa itu Pak sebenarnya ada pada keistiqomahan. Jadi kau milodongi ada terubah Pak Lota. Ada temangi. Nah sebab itu mereka tu 5 catat. Kita minta hari Senin dia catat, hari Selasa dia catat, hari Rabu dia catat, hari Kamis baru dia store. Itu store pertama. Jadi hari Jumat dia catat lagi, hari Sabtu catat, hari Ahad catat, hari Senin catat, hari Selasa, Rabu catat, hari Kamis baru dilapor lagi. Makanya kumiloki kososingi dia betul dilapor, nah catat. Nah mega tahu baru-baru bapak doang, nah susini milau sepeda, Selasa milau motor, Rabu milau. Namun malaikat malau selalu tu kenapa je tu milau? Ada apa je ulapor, ini baru bersih. Oh dia nama-nama lagi. Makanya kan Nabi puasa 2 hari. Hari Senin karena dia lahir hari Senin. Jadi Bapak Ibu sekalian, as-sholat terjadi usahakan kita puasanya. Acuri Nabi tema puasa suka ya sojejen. Apa ia nangka tahu mak puasanya sojejengan na pasti dia akan nilai sama kalian. Tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Makanya Nabi ditanya kenapa puasa hari Senin. Rasul mengatakan karena saya lahir hari Senin. Kalau Bapak lahir hari Selasa, puasa hari Selasa. Yang sunnah di situ puasa kelahiran. Maka tapi kalau dipiyak mah puasa sini enggak? Tidak masalah. Siapa yang puasa hari Senin maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Tapi kalau mau jasadnya terpelihara, puasa hari Senin, puasa hari kelahiran. As-sholat terjadi tak puasa. Insya Allah tidak ada penyakit yang merusak tubuh. Tidak kena kolesterol, Pak. Tekanan tidak kena kalau orang puasa di hari kelahiran. Cuma mega midi dindri sekadar sholat terjadi. Apa guru psikologi melingi tanggal lah. Seperti saya Pak. Ada kelebihannya guru Tasya Muhammad Nur itu bisa tahu hari kelahirannya orang. Nah kita ini sekadar sokor jadi. Saya itu dikasih tahu kau lahir hari Rabu. Maka KHD saya lahir hari Senin. Karena di kalender itu 12 Desember 1983. Berarti saya lahir hari Senin. Pas hari Senin maka ide salah ya tuna. As-sorabamu jadi. Saya pulang ketemu orang tua tanya, saya lahir dari apa? Dan bilang hari Rabu pagi dah kok cucu ni salah tanggal lah ke sekolah. Iya. Tuh, makanya bila mengatakan kalau kamu mau puasa nak puasa hari Rabu. Puasakan hari kelahiran. Jadi itu ulama itu puasa tirakat. Bahkan saya kasih tahu kalau ada anak kita mau jadikan dia orang baik, tak puasanya sejejengan. Asal jadi anak tetap puasanya. Insya Allah dia akan jadi baik. Ya nang kan anak cia mangkali ngebaca, tak puasanya sejejengan. Ya mikolakai tak cia mangkali ngebaca, bacangi surah Yasin. Iya betul. Dia suruhin, bunuhin. Surah ini bacanya surah Yasin. Ada kalimat dalam surah Yasin itu kalimat mubin. Di situ kita singgah. Itu kalimat mubin itu 7 kali dalam surah Yasin. Akap itu makkoling. Ya kau ke ulawat tak terdeng, pakai itu. Setiap sampai mubin tertutup mata, terbuka mata bateta. Kita ya ulawat tak secara mata batin. Nak pesebut namanya jim muslim, nabawangi. Alaki kak daro, tak tongko kanyo ko tanah, napaki mendre ko boleh baca. Baca surah setiap sampai kalimat mubin, tak tutup mata tak, kita rulawangi. Secara kaki semula betak, biasa tita, maka lihat dengan mata batin. Napa tetap kuasa jim pemimpin jim muslim, tersurit bawa lo korewan kak daro, dia akan bawa itu. Dia nanti nak kena tau pandritai, mapagilit tau made, mapagilit tau macai, mapamukba anu tadeng. Itu surah Yasin. Ini tuh kalimat mubin. Fi dhalalim mubin. Itu 7 kali berulang dalam surah Yasin. Ya pun ke anak terselai bola aja tasanrongi. Ya mana rota baca. Kita secara mata batin surah rewa malala rewa itu. Cuma dipakai orang dulu.
Itu surah Yasin. Angka tahu madam sakaratul maut bukan salamun qaulan mir rabbir rahim dibacakan, itu kalimat mubin. Sehingga di kalimat mubin baru tilau. Pun barakana surah Yasin ya kuya lasana la sapacapuran talingi kemudahan mulai wilasana. Tapi ya kuya tanya la sapacapuran na syafaatnya surah Yasin tapasawang alasana. Napa tabaca pema napa tepat terus. Setiap sampai mubin singgah. Itu Pak gunanya itu Pak. Ini banyak orang tidak pakai. Itu kalimat mubin itu. Itu isakna surah Yasin. Yang salamun qaulan mir rabbir rahim, kalau ada orang melakukan perjalanan dan kena musibah di jalan atau sakit, itu yang kita pakai. Tapi pada saat sampai salamun qaulan mir rabbir rahim singgah, baru baca doa di antaranya Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang dibaca. Inilah doa yang dibaca Pak Kociaki atau namo. Iya betul. Ya kota bacamu itu Pak dongangnya dia tak tahu kinam. Itu pendek saja itu. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Jadi tabrak. Ini tentang doa Pak. Makanya itu Pak doa ini istiqamah ki aja terubah. 40 hari jangan ganti doa. Anak tak lagi kong kanindo patapula sona pasti taling. Mak belikan kak sepeda, mak belikan kak sepeda, baca mak belikan kak sepeda, pasti taling kak sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan kak sepeda, pasti taling kak kong kadita. Tapi kong kanana, mak belikan kak sepeda, baca mak belikan kak motor-motor, baca mak belikan kak baju baru, besok mak belikan kak sepatu. Pasti es krim taling nama kok. Iya. Makanya berdoa itu jangan ganti ibadah rotilo, masa pajaloro ki rotilo, masa pajasubuh ki rotilo, masa pajangasara ki rotilo. Jangan ganti selama 40 hari, Allah akan ijabah. Makanya arba'ina yauman mania, ijabah doa. Nabi Musa lagi melodot 30 sona, disuruh tambah 10 hari sehingga 40 hari. Nah, itu ketemu lodo mati itu aja na cede berubah. Mau malaikat yang pergi ulu toy. Dia pergi ulah por inalah simil we. Nah begitu. Makanya kenapa sholat itu penting? Karena sholat itu jalan pintas. Kalau doa itu hari Kamis baru dilapor. Kalau sholat kapan dilakukan langsung dilapor. Nah makanya biasa sholat sunnah hajat, biasa sholat sunnah taubat. Apa dekam apa dilapor? Tobat terkenati. Nah, kenapa ada sholat sunnah musafir? Ya kunjukkan ki asoha, narewa ki asosalasa dia perlu dilapor. Ya dia sampai sunnah ki, karena langsung. Nah, makanya satu-satunya ibadah itu yang tidak ada perantara Pak cuma sholat. Dan satu-satunya ibadah tidak bisa ganda itu cuma sholat. Orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV Pak pasti batal sempajana. Allahu Akbar. Iya. Iya, naik haji nonton HP, bicara, makan itu tidak batal sholat, batal haji. Tapi orang sholat makan pasti batal. Namun kanan rukuisi temak goro, batal itu. Makanya kong kanan rukuisi temak goro ina lega maka ambil. Kok jadi ditemu masam pajang apa dulu? Tapi aku mak dari jamaah ke jalan lu menunjuk atau iya. Makanya berjamaah itu juga harus dijaga Pak, jangan sampai mengganggu orang. Makanya ketupat dari jamaah tak meranaka kega sewis itu makai ruka Allah itu tak boleh, lebih besar suaranya daripada imam. Kata makan itu tidak boleh itu, sewis namanya. Ini tuh Pak dari jamaah. Si bara tahu mendangi imamnya rokok, mendangi imamnya sujud. Nabi maka imamnya Allah. Nek dari imamnya, makanya di imamnya kau tahu mata orang tua berdiri dulu baru bilang Allahu Akbar. Aja namanya Allah. Jika dimakmur Akbar. Tapi kan kau dulu deh panggil Allah. Imam pun ya penting itu Pak.
Cuma ya tuh imamnya kuma cowok bagus karena ingatannya kuat, kehusuannya kuat. Ya tuh imam malolo ya pak bacaan tapi apakah dia ini soal itu itu kalau imamannya itu biasa. Itu makanya ulama kita mengatakan pilih yang agak tua karena dia lebih khusyuknya lebih mudah. Ya tuh malolo apalagi kalau dia pura-pura mak ini bahaya tuh. Pak masam pajang ya anak nabi tenang namanya. Iya. Makanya itu kemudian imam jangan diganggu pak. Biarkan apa yang dia baca dibiarkan. Mereka aku tuh nasi kesian imam duha. Mereka tuh nasi ya imam tidak karu. Kayak makan ulah sih. Pesan nih angka yasam ongko. Napa sendiri baca? Oh napa angka sahabat Nabi kelima tahun baca jima tuh dikulah lagu baca. Mak protes jamaah. Ilapor, nah Rasulullah. Mari dia imam udah tuh dikulah lagu tidak baca. Lain kurangi makan macam itu dikulah lagu baca dah saya tahu boji. Aja mau macu jecuk imamnya. Asal tadi mau mencecak macam jima kalau lapor kau kita pada silarola kak kau kita suruh kak. Apa yang untuk suruh macam jima? Dilapor kau kita maka dia imamnya Rasulullah. Makanya jangan tapi enggak kekurangan nak kena dijaga nasa. Tulis bulan lagu kita baca. Asal ia mau makan nasa sini nasa pajang. Masa pajang ini saya keluar lagu tu masa pajang menghadiri keluar lagu tu makan kita. Peliran nak. Yuri ditarai. Tulis bulan lagu juga dia mau baca macam jima kok. Nah aku betul ya Rasulullah. Makin nabi temaga memang nasawi upo jilanda nasabaya rukular lau pengalat ta'ala mana najar lo nah iya merasa dinabusuk sampai aku ke baca makin nabi gara-gara pak puji mulai rukular lau nah janji ku pengalat ta'ala si bawa ko aku tani suruga napa dia nagan rusuk padahal ini na baca kata ludang paroko makanya lupa malapor jadi ini ungka-ungko takkan itu tuh surah maka namanya bisa ditiru baca aliran itu paling ngerangi itulah tanah yang menjadi syafaat dia di akhir kapan lalu angka pada lihat tuh pak angka tahu inna atena angka alam nasara angka alam tarakaipa, angka wati, ini nama tidak ada pak. Gimana yang kita senangi, itu yang kita baca dalam sholat sunat. Kalau menjadi syafaat di alam kubur. Dia tahu tu ni tiasa syafaat maka datang lupa pagi esok dia tahu. Namun ia itu si dia ayat, namun itu si dia surah. Mana yang kita senangi dia akan mendampingi terus kita ini. Ia tu apa yang kau tahu bilau kada pura-purai kak kamu udah bidampi. Ia nalu ayat, tak puji, tak baca, tak baca, barakat ni ya tu. Nah dia tu na pasti maka dapat doang apa? Ya ko inate na mita pula inate na tabacanya ko pati na tabacanya apa tawaru-waru kata sebu-sebu maka dia ko barakat ni ya ia dikasih wafala itu barakat itu besar insyaallah karena itu dijaga oleh malaikat. Ya ko innalillahi mita pula ya ko naruh ada tak ada ini ada tak ada innalillahi iya maka itu tuh tokoan kita itu nanti kebaca salawat dia baca nasa sapi aja anak mau perdibatkan apa sih kiri ini salawat matru angkat tuh tahu tasak baby subhanallah itu pajak nasa 10 lima mau perdi astagfirullah pajak nasa yang memang turu amalanna namo bangku bicu mikot riasa mata reto namo bangku lampi konetasi tertai makundo mako mati itu si kiri kiro pak untuk ibu-ibu ini terakhir si jarni lebih ibu-ibu neka malewi modal nasabak wite keadaannya makoko mega masalah ko rumah tangga mega lama datang selingkuh Megalada, walewi baca, angka pak doangan napak guru atau pandritata, magampang, gaukan na. Iya tu biasa je pak ulawan ini nau tahu sandala ini nau tahu dia makukuan, mulakai ini nau tahu dia tahu, mega pengalakai makukuan. Apa ini matode na makanja bateta jaga ini. Ini yang lakai ya nama gampang servis napa amang apa itu tuh kekurangan lakai ya namanya syahwatna si tengah otak nama makan iya
Kaya nendre na pasum na di meto na normal ko mana kita dimikir roda dar. Angka tu masalah. Iya angka. Yan na di talini na pari aja lalo kapan kaya minita magay manci susah. Iya. Apa iya bana? Apa iya ni matuti yoro na pancay di puno koronele. Itu ampai alena punggawa. Iya alena punggawa. Iya na iya. Di pokoknya di data di na normal na mustas. Yan tu ampai aja takadang kana ko nadara pasimotong mustas silo jupan dapat musimotong milo tanakan ustas mo bahaya tu Pak. Mangi itu stasi macatowa. Iya. Napanya itu setan no stasi yasit ka itu napa buto. Jenderal no stasi monron itu jenderal na setan. Punggawa na setan itu pabuto na guru na minasa jagabannya jenderal. Ya ustaz dia apa itu menyamat cara main tahu deh nama kanja tepan apa menyanyi cara main malam makiro kalau itu ustaz cara main asa wah pelah mati gitu ini si taluk punya itu sampai madang ni mampangnya waktu pegawai syarah apa cik di jenderal nasetani cik di komandan nasetani yang itu tuh lima pengewak itu sampai ko di masigi tak de sisa rupiah ronta aku tilana di kemalai padahal ko paboto pak si ratu sabudi na ya lebih cawa-cawa. Itu susahnya mengurus karena setan melupo. Apalagi ustaz itu sampai mau kana tanah dah tapakan jaki jagan. Aja tak ada ustazmu itu ustaz bahaya. Maka kita malah malah depan ninger nate biasana. Jadi aja biasa iya kok kita pak cocok tapi aku masuk maka sholat. Nama sumutan biasa kita buat. Jadilah kita aja nih dijaga ini. Alim ngipong Allah Ta'ala na alin na jariyan. Ang kamu baca ya kung moto ki ko pure matindro moto ki langsung balik dia suami atau anak baca Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli akabit. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli baca kapitu. Ya koleno koromoto eta baca upure masang pajang mangaligi tabaca kapitu napa taiso tapatano ko atakaleta napa tasuso ko atakaleta itu ko pak dong banget ka lagi mau lagi iso ikoto lebaw lima loko rupa iso ya ko tolak bala lagi giling makanya kata mak dong ya ko makada Allahumma rafa'an al bala wal waba wal wala wal fahsya wal munkar aja ke pemuluki alita ku musibah aja tuhnya susu ko rupa apa ya itu bala ya sana. Ina tu ampai ko kunno ita we dene 15 ko rupiah apa engkau ke tu tolak balak makanya langsung bami sujud. Jadi itu ampai ko to milaudon Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma dafa'annal bala wal waba wal wala wal fahsya wal munkar. Ya rabbana zalamna anfusana. Pare bagi ini. Rabbana atina fid dunya. Ya naru yiso. Nampak baca ni suratul Fatihah nampai iso nampai pertama kuatakan itu macam ipapur berangkat. Itu apa yang kau matinro yang berhungangi kulau surat depan kulau lawahan kulau surat dinas ayat kursi yang berhungang kepada lima apa ya 10. Kata tu pagi kita makan baca la ilaha illallah si bina pesak nampak miso tama nampak mau 10 kuatakan itu makanya jadi makoro caranya. Kemudian dia baca doa Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya kodeta para roh setiap subuh Jumat pertama. Ya kan subuh laba di bulan Syawal toh. Sesudah bulan Syawal nanti subuh Jumat pertama. Al akibar ni wa palalakai tak kopi atau teh aduk mengikuti arah tawaf. Ya seni arah tawaf maka wapa. Igaru baca inna ansanahu na pigaru yaro kopi napa tak tentukan yaro siru ko tanana paja pimacen ne wae napa ta baca inna ataina kal kausar napa tak kamendre napa talela kai tak minum sesanna mesti angka yinu cede ta baca inna ataina degaga makunrai lai carai kamo kolakena tu itu amalkan. Kalau pelepah ulangi iya kibuan tapi subuh Jumat pertama setiap bulan
subuh Jumat pertama nih, ulang Hijriyah, bukan Miladiyah. Jadi Syawal, subuh Jumat pertama bulan Syawal, subuh Jumat pertama bulan Rajab, subuh Jumat pertama bulan Rabiul Awal. Jadi itu dibikinkan air panas. Adu mengikuti alat tawaf. Ya koten minum, ten kaki buat ya kopi, kopi ya susu. Jadi makanya diadu mengikuti alat tawaf. Itu baca inna ansalnahu sambil diadu. Matu ko magaro ni, tatatu kami simro ko tangana, tatahani. Pajak di macan ni, wai enak patabacan inna atena, kalau kausar kata imin. Lalu si disurah, napa talingi rolake tawar balas. Kalau dia minum, sisanya kita minum sedikit. Yang penting boleh minum, tali namo sitak bo mitinum tabacani na atena napa tamma. Insya Allah tidak ada istri yang diceraikan kalau itu dia bangga. Denun lelaki nama kaine beku itu nama. Aku lagi. Makanya di arwane komiki selamat, campuri kopi atau subuh Jumat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.